Satu bulan penuh, yaitu Ramadan, sebagai madrasah yang melatih kita untuk kesabaran, ketakwaan, dan kepedulian. Namun, apakah kepedulian itu juga lahir terhadap kondisi umat Islam hari ini? Jadi hari ini umat Islam seluruh dunia itu mengalami problem yang sangat besar. Seperti di Palestina, khususnya Gaza. Saudara kita di sana, tempat kiblat pertama umat Islam di sana, tempat mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah dikuasai. Bahkan kemarin sempat ditutup Masjid Al-Aqsa. Sekarang sudah dibuka belum itu? Sudah ya, sempat ditutup gitu. Dan tidak henti-hentinya kawan-kawan kita di sana, saudara-saudara kita di sana diperangi, digenosida, bahkan diusir dari tanahnya. Juga kaum muslimin di Myanmar, yaitu Muslim Rohingya, mereka ditindas, dibantai, bahkan diusir dari tempat kelahirannya, sehingga akhirnya di situ tidak karuan dan tidak ada jaminan dari negaranya. Juga termasuk di Xinjiang, di mana saudara kita Muslim Uighur gitu, di situ dibatasi identitas keislamannya. Juga termasuk di wilayah Suriah, wilayah Yaman, juga sebagian wilayah Afrika. Di wilayah Afrika itu konflik berkepanjangan sampai menelan jutaan korban. Sementara pada waktu yang sama umat Islam yang jumlah terbesar dari umat-umat yang lain, hampir 2 miliar penduduk bumi, itu tersekat-sekat oleh negara bangsa, memikirkan kepentingan masing-masing, sehingga akibatnya ketika dari saudaranya itu tertindas, yang lainnya tidak mempunyai kekuatan politik untuk membelanya. Belum di sisi politik dan hukum, umat Islam dalam menyelesaikan persoalan kehidupannya itu adalah merujuk pada aturan-aturan buatan manusia dengan meninggalkan aturan Sang Pencipta. Di bidang sosial, umat Islam dicekoi oleh liberalisme dan budaya barat yang merusak moral, seperti pergaulan bebas, lemahnya institusi keluarga, termasuk maraknya hidup hedonisme. Hadirin rahimakumullah. Belum di bidang ekonomi, banyak negeri-negeri muslim, negeri-negeri muslim yang terkenal di situ kaya raya akan sumber daya alamnya, tapi pada faktanya penduduknya mengalami kemiskinan yang luar biasa, ketertimpangan, ketergantungan pada hutang luar negeri, sementara kekayaan mereka dikeruk oleh para penjajah, dikuasai oleh asing yang diaminkan oleh penguasa-penguasa antek-antek pengkhianatnya. Secara global, umat Islam dan kaum muslimin, jadi Islam dan kaum muslimin itu adalah mewabah Islamofobia, penghinaan simbol-simbol Islam dan black propaganda yang di situ disiarkan, diopinikan oleh media-media internasional semakin merajalela. Hadirin rahimakumullah.
Jadi fakta ini menunjukkan bahwa keadaan atau kondisi umat Islam sekarang, nah itu adalah dalam tekanan yang besar. Secara wilayah terpecah-pecah, tertindas, terjajah, lemah di bidang ekonomi, dan terancam dengan serangan pemikiran dan budaya asing yang merusak generasi. Padahal umat ini, umat Islam, oleh Allah sangat dimuliakan, dihormati, diberi penghormatan, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Habib surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Melihat dari ini itu, ayat ini menunjukkan kita umat Islam, umat Muhammad adalah umat terbaik. Tapi pada faktanya itu adalah kebalikannya. Justru yang kita lihat itu adalah fakta-fakta buram. Berbagai aspek dan bidang betul-betul terpuruk. Nah ini yang salah mana? Fakta apa ayat? Kalau ayat gak mungkin, karena kita sebagai orang yang beriman, la raiba fih. Nah, ini ternyata karena umat ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar umat terbaik. Syarat pertama adalah dakwah. Dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sifat khairu ummatin. Yang kedua, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya itu hanya mau patuh tunduk pada aturan-aturannya. Dua ini yang sudah hilang pada umat, sehingga wajarlah kehormatan itu lepas dari tubuh umat Islam sekarang. Hadirin rahimakumullah. Jadi kemuliaan ini bukan sekedar kehormatan, namun ini merupakan amanah untuk memimpin manusia dengan petunjuk Allah. Karena Rasulullah itu mengajarkan bahwa umat Islam itu adalah satu tubuh. Ketika satunya sakit, maka anggota yang lainnya juga akan meriang. Bahkan Rasulullah itu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, man asbaha walam yahtamma min amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun pagi-pagi tidak memikirkan urusan umat Islam, falaysa minhum. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi artinya di sini kita dituntut, ketika memang kata Habib tadi itu adalah ingin dikatakan umat Muhammad, berarti dituntut untuk melakukan suatu. Apa yang harus dilakukan itu adalah diperhatikan urusan kaum muslimin, keadaan kondisi kaum muslimin. Bisa terpuruk itu masalah utamanya apa? Qadiyah masalahnya itu apa? Bisa umat yang asalnya khairu ummatin sekarang justru jatuh sendah-sendahnya. Nah disinilah perlunya skala prioritas. Apa yang harus kita lakukan kepada umat sehingga umat dengan melakukan itu masalah umat selesai. Nah, skala prioritas ini diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa gitu. Ibnu Taimiyah berkata, idza ta'aradul masalihu wal mafasidu gitu. Qudima a'dzamul maslahataini wa dufi'a a'dzamul mafsadataini. Jadi ketika ada kemaslahatan dan kemadaratan yang benturan, maka dahulukan maslahat yang besar gitu, dan tinggalkan madarat yang kecil dan tinggalkan madarat yang besar.
Iwan kiram fillah rahimakumullah. Jadi karena itu harus dipahami gitu. Persoalan umat ini qadhiyah masilahnya itu apa? Persoalan utamanya. Jelas di sini ya, sebagaimana diterangkan oleh menyambung gitu tadi dari Habib, dari guru Syukur gitu. Intinya persoalan utamanya adalah qadhiyah masilahnya karena umat sudah meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah. Umat sudah tidak memakai sistem kehidupannya, ambil dari sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan umat lebih memilih aturan buatan manusia, bahkan musuhnya. Warisan Plato, warisan Aristoteles dipakai. Warisan Rasulullah ditolak, nggak relevan. Padahal Plato sama Rasulullah itu duluan mana? Gitu. Kalau mungkin dikatakan, oh Islam dipakai itu sudah zaman onta, bukan masanya. Padahal Plato yang dikatakan zaman dinosaurus. Gitu. Nah, Imam Kirafilah Rasulullah, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa umat Islam itu harus mengembalikan kekuasaan Islam, sistem Islam? Gitu. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Gitu. Jadi, ad-dinu aslun was-sultanu harisun. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Gitu. Wa mala aslalaha famahdumun. Maka apa sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan hancur, akan roboh. Wa mala harisalahu fadoiun. Sesuatu yang tanpa penjaga maka akan hilang. Iwan kiram fillah rahimakumullah. Jadi di sini kuncinya supaya umat itu bangkit itu harus melakukan sebuah perbuatan yang tepat. Harus tahu aulawiyat, mana persoalan utama umat itu yang harus diselesaikan. Yaitu persoalannya adalah karena itu meninggalkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada lain solusinya kembali kepada aturan Allah. Sebagaimana Allah di situ mengajarkan di dalam surat An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Maka ketika ada perselisihan di antara kamu, di antara kalian, di antara mereka, di antara kalian terhadap sesuatu, fi syai'in nakirah, berarti terhadap segala sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Juga Nabiullah Muhammad SAW itu telah mewariskan taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Jadi telah aku tinggalkan dua perkara. Ketika kalian memegang dua perkara ini, maka kalian akan selamat, gak akan sesat selama-lamanya. Apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Pada redaksi lain ada juga yang sambungannya bukan apa? Al-Quran dan apa? Ruti apa tuh? Jadi Al-Quran dan keturunanku. Ifroti. Wa itroti gitu. Makanya di sini tuh saya sendiri sebenarnya minder dekat dengan Habib yang disanding oleh Rasul sendiri, disandingkan dengan Al-Quran gitu loh. Ya, minder. Tapi semoga saja ini karena kondisi yang maksa sehingga nanti dapat syafaat kakeknya, datuknya. Allahumma amin, kita semua semoga dari dapat kakeknya. Makanya pada waktu banter-banternya geng Imat itu kan, saya yang paling menentang di medsos itu. Loh, disandingkan oleh Al-Quran mau di obok-obok kan itu. Iman kiram filah rahimakumullah. Jadi di sini pentingnya peran ulama. Kenapa? Karena ini adalah warisan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan al-ulama warasatul anbiya, dan anbiya itu para nabi itu enggak mewariskan masalah ibadah mahdoh saja. Gitu. Tapi Rasul juga mewariskan, juga mengajarkan bagaimana Islam memimpin dunia, bagaimana Islam mempunyai sistem pendidikan, bagaimana Islam ada sistem ekonominya, bagaimana Islam ada sistem pemerintahannya, bagaimana Islam punya negara. Gitu. Yang kira filah rahimakumullah.
Imam Malik itu pernah berkata itu, la yasluha akhirul hadhil ummati illa ma soluha bil awaluha. Jadi tidak akan baik akhir umat ini kecuali mereka melakukan apa yang membuat baik umat sebelumnya, umat awalnya. Jadi dulu umat sebelum kita gitu, yang telah mendahului kita, para nabi, sahabat, tabiin, tabiin dan seterusnya, itu berjaya. Islam itu berjaya sampai menguasai 2/3 dunia. Itu lebih dari 13 abad lamanya Islam berkuasa, khilafah itu tegak. Nah, belum ada ideologi yang selama itu kapitalis saja loh, itu masih 100 tahun, itu pun sudah tinggal meledaknya saja itu. Nah, komunis hanya berapa, itu prematur komunis itu. Nah ini 13 abad nggak main-main gitu. Nah maka melihat dari ini ternyata Islam mendapatkan zaman keemasan, mendapatkan kemuliaan itu adalah ketika umat-umatnya yang telah dicontohkan oleh pendahulu kita, itu adalah ketika diterapkan Islam secara kafah, ketika Islam dan kekuasaan suatu yang tidak dipisah. Wal kirahfillah rahimakumullah gitu. Maka dari itu kita di sini khususnya para alim ulama, para ustadz, para pejuang dan para remaja gitu. Nah ini mari kita song-song gitu, mari kita song-song janji Allah gitu. Di mana di situ ini merupakan selain kewajiban kita untuk memperjuangkannya gitu, juga kewajiban kita yaitu untuk mempersiapkan, memantaskan diri menyongsongnya. Ini adalah karena sebuah kemenangan Islam. Islam di dunia itu adalah janji Allah yang pasti. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Jadi di sini janji Allah ini pasti gitu, pasti gitu. Jadi wa'adallahu, Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu, pada orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Jadi janji ini bukan semua orang beriman dikasih janji, tapi adalah bagian dari orang-orang yang beriman, sebagian dari orang yang beriman. Minnya ini adalah faedahnya tab'id, jadi menunjukkan sebagian saja. Minkum itu adalah qayyid dari amanu gitu. Nah, maka di sini itu adalah janji Allah ini hanya diberikan pada sebagian orang beriman. Allah nggak mengatakan wa'adallahul mu'minin, tapi wa'adallahul ladzina amanu minkum, sebagian dari orang-orang yang beriman. Lalu pertanyaannya, sebagian orang yang beriman seperti apa? Masuk syarat kedua, wa'amilus sholihat, dan beramal soleh. As-sholihat di sini adalah jamak. Tapi tidak dari segi balaghah, jamak itu mempunyai arti keluasan, keberagaman. Artinya di sini adalah banyaknya arti beragamnya amal saleh. Namun tidak serta-merta bisa diartikan semua amal saleh. Jadi umat orang yang beriman yang bukan amal saleh apa saja. Tidak. Jadi nggak berarti pada amal saleh yang sifatnya individual, sholat, zakat, puasa, haji, memperbanyak istri, memperbanyak anak, nggak ada hubungannya dengan ini. Karena ini persoalannya itu pada janji Allah yang taklifan, yaitu pada kekuasaan, maka amal yang bisa mengantarkan pada kekuasaan. Dan tidak ada amal lain untuk meraih kekuasaan kecuali amal sia-sia, amal politik. Maka di sini Ibnu Katsir itu menjelaskan atau mengomentari ayat ini, wa'dun hadza wa'dun minallahi li rasulihi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa'a fil ardh. Jadi ini adalah janji Allah pada Rasulnya bahwa Allah akan menjadikan umatnya khalifah di bumi. Ayil a'immat nas. Artinya dari pemimpin-pemimpin mereka, wal ulama alaihim, dan penguasa atas mereka. Jelas nyata ini adalah menyangkut kekuasaan.
Loh kok amal soleh yang dilakukan kok banyakin anak, jadi nggak nyambung. Gitu. Nah terus di situ dilanjutkan dengan apa janji Allah itu? La yastakhlifannahum. Yastakhlifanna ini adalah fi'il mudhari', madinya adalah istakhlafa, madu jamaknya adalah khalafa. Jadi khalafa diberikan wazan sulasi mazid sudasi. Jadi istakhlafa yang mempunyai banyak faedah. Faedah yang terdapat di sini karena pelakunya adalah Allah, al-jahlu wal tasyir. Sehingga Ibnu Ashur itu mengomentari al-istikhlafu jahluhum khulafa al. Istikhlaf adalah Allah menjadikan khalifah di bumi. Iwan fillah rahimakumullah. La terus la yastakhlifannahum. Ini dilihat dari segi balaghahnya, ini mempunyai kekuatan berlapis. Yaitu pertama ada lam jawab. Jawabul qasam. Diawali dengan lam jawab la yastah gitu. Nah, ini menunjukkan menguatkan sumpah Allah. Kedua, bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan kepastian masa depan, istiqbal. Okay. Dan diakhiri oleh non taukid sakilah, non taukid yang berat. Non taukid berat atau berat, bahasa Inggrisnya wabot gitu. Nah, itu non taukid sakilah itu adalah penegasan yang paling kuat dalam bahasa Arab. Berarti la yastakhlifannahum, janji Allah yang berupa la yastakhlifannahum ini bisa diartikan pasti betul-betul sangat terjadi, sangat diberikan, pokoknya kewenanan gitu loh, kewenanan. Sulit membahasakan gitu. Nah, jadi maksudnya itu sesuatu yang pasti, nggak boleh diragukan lagi bahwa ini janji Allah yang pasti. Ayat ini bahkan tidak menjanjikan satu janji saja, tapi Allah memberikan janji 3 sekaligus. Pertama adalah istikhlaf, yaitu adalah kekuasaan. Yang kedua itu adalah wala yumakkinannahum dilahum murtadila tadolahum, yaitu atamkin atamkin fitin. Jadi pengokohan agama, kokoh agama itu artinya itu adalah syariatnya bisa diterapkan secara keseluruhan, itu kokoh agamanya. Nah, terus yang ketiga itu adalah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, yaitu al-amnu ba'dal khauf, keamanan setelah takut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi melihat dari ini, nah, kunci umat Islam akan mendapatkan kejayaan yang sempurna itu adalah pertama kekuasaan. Nah, ketika kekuasaan dapat, maka kekokohan agama, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan betul-betul akan didapatkan oleh umat ini secara hakiki. Jadi ini bukan hanya sekedar janji, tapi peta politik perjuangan umat Islam. Iwan kiram fillah rahimakumullah. Jadi ayat di atas tersebut berarti bukan hanya sekedar kabar gembira, tapi juga perjuangan. Ia menunjukkan kekuasaan Islam tidak akan diberikan kepada orang yang diam saja, orang yang pasif. Tidak akan diberikan kepada umat Islam yang rela di bawah aturan sistem-sistem kufur, tapi di situ akan diberikan kepada mereka umat Islam yang siap berjuang menegakkan agama-agama Allah. Karena itu satu hal yang harus kita sadari oleh setiap muslim adalah bahwa janji Allah itu pasti. Jadi bukan, pertanyaannya itu bukan bagaimana, apakah janji Allah itu pasti, bukan itu, tapi pertanyaannya itu adalah di mana posisi kita dalam menyongsong janji Allah. Sebagaimana tenggelamnya matahari itu pasti. Cuma persoalannya dalam menyongsong tenggelamnya matahari, apakah kita termasuk orang yang berpuasa ataukah tidak? Nah, itu tentunya yang bergembira itu dengan tenggelamnya matahari orang yang berpuasa.
Begitu juga di sini janji Allah. Janji Allah itu adalah pasti tidak akan terhalangi, sebagaimana matahari terbit meskipun mendung atau ada yang berusaha menghalangi, tidak akan pernah terlambat dan tidak akan telat. Saatnya terbit juga terbit. Gitu. Pertanyaannya di sini, apakah kita mau jadi pemain atau penonton? Gitu. Jadi penonton silahkan mau tepuk tangan, penonton silahkan mau sorak-sorai, bahkan boleh ikut bangga. Tapi yang jelas penonton tidak pernah ikut kiprah dalam merubah jalannya sejarah. Dan di situ penonton juga nggak akan pernah dapat piala. Piala tidak akan diberikan kepada penonton yang duduk di pinggir lapangan walaupun duduknya paling depan. Tapi piala itu hanya diberikan kepada pemain yang terjun di medan perjuangan, yang siap menerima sakitnya perjuangan, yang siap menerima konsekuensi resiko perjuangan, dan yang sabar teguh pada kebenaran. Gitu. Jadi di situ tinggal kita, gitu. Kita itu mau jadi pemain atau penonton. Kalau bukan sekarang kita mulai, kita harus ikut memainkan, khususnya para ulama, para ustadz. Kapan lagi? Gak ada jaminan besok pagi masih bisa datang ke ladang. Gitu. Bisa jadi sampean yang muda-muda jangan, itu yang muda-muda jangan masih lama aman, yang di depan sini yang tua-tua akhir, nggak bisa. Mati itu nggak pasti mati. Bisa jadi jenengan duluan saya akhiran, atau saya akhiran jenengan duluan. Iwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi? Jadi saya mengharap kepada para pejuang di sini, para ulama, para habaib, marilah kita berada di garda terdepan. Dengan para ulama dengan ilmunya bisa menyadarkan umat untuk sebuah kebenaran. Para dai bisa menyampaikan umat sehingga lahir sebuah harapan, dan para pejuang-pejuang bisa membuka jalan kebangkitan umat, sehingga sebagaimana janji Allah, nah, itu betul-betul terjadi, dan yang ketika terjadi kita semoga saja termasuk orang-orang pilihannya sebagai tentara Allah yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulnya, tidak akan pernah hilang atau senantiasa ada segolongan umatku yang menyampaikan hak, tidak membahayakan orang-orang yang meninggalkannya, dan tidak pula membahayakan orang-orang yang membencinya. Mereka akan tetap seperti itu sampai pertolongan Allah datang. Mungkin seperti itu apa yang saya sampaikan. La izzata illa bil Islam, wala islama illa bil syariah, wala syari'ata illa bidaulatil khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.